Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nahmaduh wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini memberikan kepada kita kesempatan yang luar biasa, di mana di hari yang istimewa ini, di hari yang amat sangat agung ini, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya. Masih diberikan kesempatan untuk berzikir kepadanya. Sehingga kita semuanya insya Allah termasuk dari orang-orang yang mudah untuk ibadah, mudah untuk taat. Apalagi hari ini bertepatan juga dengan hari Jumat. Ya, hari Idul Adha bertemu dengan hari Jumat, yang dimana hari Jumat merupakan hari raya juga bagi kaum muslimin. Maka ketika kedua hari raya ini dikumpulkan menjadi satu, betapa bahagianya kita sebagai kaum muslimin di mana hari raya kita berkumpul. Karena hari Jumat inilah di mana kita benar-benar mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ juga ada salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian dipanggil untuk salat Jumat, tinggalkanlah perniagaanmu dan segeralah datangi salat Jumat. Dan bertepatan ini pula ada Idul Adha, Idul Kurban, yang merupakan kalau misalkan di Arab Saudi sana Idul Adha itu lebaran besarnya. Jadi Idul Fitri lebaran kecilnya, lebaran besarnya ketika apa? Idul Adha. Karena kalau lebaran Idul Fitri nggak ada dagingnya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang ada dagingnya apa? Idul Adhanya. Jadi benar-benar merasa perayaan itu di Idul Adha.
Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Kemudian kami di sini juga selaku khatib mewasiatkan kepada diri kami pribadi khususnya dan juga kepada para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seberapa tinggi jabatan kita di dunia, seberapa banyak harta kita di dunia, seberapa banyak anak yang kita punya di dunia, itu tidak ada artinya jikalau kita di dalam hati kita tidak memiliki ketakwaan. Karena value seseorang, value nilai seorang muslim, nilai seorang yang beriman itu adalah di mana ketika dia di dalam hatinya ada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan takwa inilah yang menjadi pembeda pahala seseorang dengan seorang yang lainnya ketika dia beribadah. Kira-kira menurut panjenengan semuanya, sholatnya seorang alim ulama, orang yang bertakwa, dengan orang munafik yang malas-malasan dalam sholat tapi mereka sholat, kira-kira sama atau tidak pahalanya? Sama nama mboten? Sholatnya sama 4 rakaat, bacaannya sama Al-Fatihah, surat An-Nas dan lain sebagainya, kira-kira sama atau tidak pahalanya? Sama nama mboten? Yang menentukan pahala itu kita atau Allah? Allah ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana takwa itulah yang menentukan pahala seseorang. Bahkan di Idul Adha ini, di kurban, walaupun mungkin kurbannya berbeda-beda nggih, ada kambingnya yang harga 1,5 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi apakah semakin besar nilai kambingnya semakin besar pahalanya? Apakah seperti itu? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena ternyata yang menentukan betapa besarnya nilai pahala kita itu justru dari ketakwaan kita. Contoh misalkan ketika di bulan Ramadan sama-sama puasa, betul nama buatan? Betul, anak kecil puasa, orang dewasa juga puasa. Yang biasa maksiat puasa, yang biasa taat juga puasa. Apakah nilai puasanya sama atau berbeda? Beda. Bisa jadi berbeda karena perbedaan value nilai ketakwaan di dalam dirinya masing-masing. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ketika menyeru kita untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian itu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa yang dimaksud di sini adalah bagaimana ketika kita puasa kita iringi dengan ketakwaan. Karena banyak orang yang di bulan Ramadan puasa tapi ketika di luar bulan Ramadan dia masih lanjut dengan maksiatnya. Masih lanjut dengan amalan-amalan keburukannya. Enten mboten? Ada. Oleh karena itu, ketika kita mengiringi puasa kita dengan ketakwaan, itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat di ibadah haji. Kira-kira jamaah haji itu ketika balik ke Indonesia semuanya pahalanya besar semua napa mboten? Ada yang pahalanya besar, ada yang pahalanya sedeng-sedengan, ada yang pahalanya kecil. Walaupun dia melakukan amalannya besar. Karena yang membedakan apa? Nilai takwanya. Bekalnya mereka ke sana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga, Al-Hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya sudah diketahui. Ini bulan Zulhijjah.
Ya, di hari-hari yang sudah kita ketahui, di hari ke-8, 9, 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang sedang melaksanakan haji, maka jangan sampai dia mengatakan perkataan-perkataan yang jorok, perkataan yang kotor. Wala fusuk, dan jangan sampai dia melakukan maksiat ketika di sana. Wala jidala fil hajj, dan jangan sampai dia bertengkar ketika saat berhaji. Karena di sana tidak seperti di sini nggih. Kalau sholat biasa atau ketika tawaf atau ketika sa'i, itu karena saking banyaknya manusia sehingga apa? Bisa timbul percekcokan ya. Gempur sana, gempur sini dan lain sebagainya. Apalagi body kita sebagai orang Indonesia itu termasuk gen yang kecil ya dibandingkan orang bule, orang Afrika, orang Arab sana yang gede-gede. Jadi kita sekeleknya gitu istilahnya ya. Hanya seketeknya saja. Karena memang seperti itu. Jadi harus sabar di sana, harus sabar ketika melaksanakan ibadah haji, harus sabar, tabah, enggak kata-kata kotor dan lain sebagainya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, dan tidaklah amalan yang kalian lakukan itu kecuali Allah ketahui. Jadi setiap amalan yang sir maupun yang jahar, amalan yang tersembunyi maupun yang tampak, itu Allah insya Allah akan melihatnya dan Allah akan membalasnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Disinilah poinnya. Dimana ketika kita beribadah haji disuruh untuk berbekal apa? Apakah harta benda kita? Tidak. Walaupun itu juga penting, tapi yang menjadi poin utama perhatian Allah bukan itu. Karena semuanya mesti ketika safar, ketika melakukan perjalanan jauh, mesti mempersiapkan apa? Makanan, hartanya. Apakah badannya sehat jasmani dan rohani? Mungkin iya, tapi yang menjadi titik poin penting bekal seorang berangkat haji itu apa? Wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Karena Allah tahu bahwasanya orang yang bertakwa pasti akan diterima ibadah hajinya dan besar pula pahalanya. Ada dua ibadah yang ditentukan oleh takwa. Pertama apa? Puasa. Yang kedua haji. Kemudian yang ketiga yaitu yang kita laksanakan juga di Idul Adha, yaitu adalah ibadah korban. Ada dua ayat yang menyinggung bahwasanya orang-orang yang berkorban itu ditentukan pula diterima atau tidaknya itu berdasarkan takwa. Yang pertama adalah di surat Al-Maidah, ketika menceritakan dua anak Adam yang berselisih bersengketa karena ingin menikahi saudarinya. Ya, saat itu syariatnya memperbolehkan untuk menikah dengan saudari karena anaknya Adam langsung ya, anak Adam yaitu Qabil dan Habil. Ini ayatnya adalah watslu alaihim naba abnai adam bil haqq. Wahai Nabi Muhammad SAW, ceritakanlah kepada mereka orang-orang kafir Quraisy itu cerita yang benar. Cerita yang benar mengenai anaknya Nabi Adam yaitu Habil dan Qabil. Idz qarraba qurbana, ketika keduanya melakukan kurban. Jadi Qabil berkorban, Habil juga berkorban. Korbannya apa? Yang Qabil mengkorbankan hasil panennya. Kalau Habil mengorbankan kambingnya. Karena keduanya memiliki pekerjaan yang berbeda, tetapi pada saat itu syariatnya adalah memperbolehkan berkorban dengan sesuai apa yang dia geluti, sesuai pekerjaannya. Ini sama-sama berkorban. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satu ketompo, yang satu keterima, yang satu tidak. Qala la aqtulannak, yang Qabil enggak terima. Kok bisa korban saya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kok bisa dan lain sebagainya. Aku ingin membunuhmu wahai Habil. Karena saking keselnya. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka Habil menjawab,
sesungguhnya yang diterima oleh Allah korbannya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Artinya Qabil tidak diterima korbannya karena dia kurang takwa di dalam dirinya. Di ayat yang lainnya, di surat Al-Anbiya, di surat Al-Hajj, di surat Al-Hajj disebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Ya Allah berfirman, tidak akan sampai luhumuha, daging kurban kalian, wala dima'uha, dan tidak pula akan sampai darah-darah dari kurban kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tentunya akan dibagikan kembali ke kaum muslimin. Tapi yang sampai kepada Allah napa? Walaki yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi Allah akan menerima takwa kalian. Sehingga seberapa banyak kita berkorban, seberapa besar kita berkorban, itu tidak ada artinya tanpa ketakwaan di dalam diri kita. Apa itu takwa? Dijelaskan oleh ringkas dan singkat tetapi maknanya padat oleh Imam Ali. At-taqwa huwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah yang pertama al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah itu memperhatikan isi hati kita, tujuan kita untuk korban itu apa? Apakah untuk mencari ridho Allah atau untuk mencari ridho yang lainnya? Takut bahwasanya Allah memperhatikan kita ketika melakukan maksiat, dan takut yang lainnya. Al-khawfu minal jalil. Wal amalu bitanzil, mengamalkan isi Al-Quran. Waridho bil qalil, dan rela ketika Allah kasih sesuatu yang sedikit, nikmat yang mungkin bagi sebagian orang yang lain itu sedikit, tapi kita rela, ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan perbekalan yang cukup, keimanannya, ibadahnya, amal solehnya, untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhirat. Itulah ketakwaan. Maka semoga kita semuanya termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Dijadikan di dalam hati kita tumbuh benih-benih ketakwaan sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.